Ustaz Muhammad Fuad Qawam LC Hafidhahullah Ta'ala, dan yang bertindak sebagai muazzin adalah salah seorang dari jemaah masjid kita. Berhubung waktu Jumat telah masuk, kepada Ustaz kami persilahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Dan senantiasa kita saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman,
takwa, yaitu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal kemampuan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kata Allah, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jikalau kita mengetahui bahwasanya meninggal dunia ataukah ajal adalah hal yang seringkali datang dengan tiba-tiba, maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan sebagai muslim, adalah pesan untuk senantiasa menjaga akidah kita dari hal-hal yang menggerogoti akidah, yang membuat seseorang keluar dari agama Allah Azza wa Jalla sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita sampaikan adalah keutamaan sabar, yang mana ilmu atau cara seseorang berpikir akan memberikan motivasi untuknya. Kemudian dari motivasi tersebut muncul tindakan. Tindakan kemudian menjadi kebiasaan yang jikalau dilakukan terus-menerus dia akan menjadi karakter ataupun disebut dalam Islam akhlak atau sifat yang menetap maupun mendominasi pada seseorang. Dan itulah yang merupakan itulah dirinya. Dalam hal ini kita ingin membicarakan tentang kesabaran. Semoga ini menjadi ilmu yang akan membentuk cara berpikir kita dan akhirnya menjadi motivasi tindakan kita, akhirnya menjadi kebiasaan dan akhlak serta sifat yang menetap pada diri kita. Adapun bersabar itu, bersabar terhadap tiga macam. Bersabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua, bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, bersabar di dalam menerima kejadian-kejadian yang merupakan goresan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bersabar melakukan perintah-perintah Allah. Melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran untuk meninggalkan empuknya bantal dan guling serta kasur di saat dikumandangkan azan subuh, membutuhkan kesabaran. Untuk menjaga salat 5 waktu membutuhkan kesabaran. Untuk amanah, jujur, profesional di dalam bekerja, disiplin membutuhkan kesabaran. Dan itu bagian daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis beliau, "Huffatil jannatu bisyahawat, suhuffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Jalan-jalan menuju surganya Allah itu tersebar padanya rintangan-rintangan hal-hal yang tidak disukai oleh diri kita. Sedangkan jalan-jalan menuju neraka tersebar di dalamnya, di jalan-jalannya hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Ini tentunya membutuhkan kesabaran. Kesabaran melewati hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita demi untuk melakukan perintah Allah, dan kesabaran untuk melewati godaan-godaan hawa nafsu demi untuk menjauhi neraka, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan, orang di dalam melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tentang kesabarannya terbagi menjadi 4 macam orang. Yang pertama, dan inilah yang diinginkan oleh Islam terhadap umatnya, yaitu sabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah dan sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, ada orang yang sabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah tapi belum sabar untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah
Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah haramkan. Macam yang ketiga ada yang sebaliknya, bisa meninggalkan larangan-larangan Allah tapi masih berat untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah karena masih besar rasa malu dan harga dirinya untuk menjaga status sosialnya dan pandangan masyarakatnya. Enggan untuk mencuri, merampok, menipu orang karena dia merasa ini merusak citra dan harga dirinya. Tapi untuk melakukan perintah-perintah Allah masih berat. Yang keempat, ini yang paling buruk, yaitu tidak sabar di dalam melakukan perintah Allah dan juga tidak sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sibuk dengan pelanggaran perintah tidak dilaksanakan dan larangan justru dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar ini mempunyai banyak keutamaan. Di dalam Al-Quran disebutkan sekitar 90 kali, digandengkan dengan keutamaan dan buah-buahnya yang manis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membacking, Allah mendukung orang yang sabar. Tentu hal yang membanggakan bagi kita jikalau ada orang besar yang menjadi backingan kita. Bagaimana pula jikalau yang menjadi pembacking kita adalah Zat yang maha besar, lebih besar di atas semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain Allah sebutkan innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Cinta apakah yang lebih besar dibandingkan cintanya Allah kepada kita? Mendapatkan cintanya seorang wali kota, gubernur, ataupun seorang pejabat besar, pengusaha besar, subhanallah, mengagumkan bagi kita. Tapi cinta yang terbesar yang sepatutnya untuk kita kejar adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan gaji, pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan gajinya tidak terbatas. Lemburnya bukan sekedar 2-3 kali lipat, tetapi tanpa batas. Satu-satunya amalan tersebut adalah amalan sabar. Sampai puasa pun Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam hadis qudsinya wasaumu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung, disebabkan karena di dalam puasa ada kesabaran. Kesabaran untuk menjauhi makanan-makanan dan minuman-minuman sesaat dari terbitnya subuh sampai terbenamnya matahari. Ma'asyiral ikhwan, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, yakni kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang mulia di sisi manusia maupun di sisi Allah, ketika mereka mampu bersabar dan mereka yakin pada ayat-ayat kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kunci kemuliaan itu ada dua, yaitu sabar dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadis beliau, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seseorang mendapatkan suatu karunia, suatu hadiah. Tentu kita sedikit banyaknya ada rasa bahagia ketika diberikan hadiah.
Apalagi yang memberikan hadiah tersebut adalah orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, apalagi orang yang kita kagumi. Bagaimana pula jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah kepada kita. Dan hadiahnya Allah yang paling istimewa adalah kesabaran, kata Rasulullah. Tidaklah seseorang diberikan hadiah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Dengan kesabaran, rumah yang sempit, kecil, kendaraan seadanya, hidup terasa indah dan nyaman, bahagia. Tanpa kesabaran, rumah yang besar sekalipun, dengan harta berlimpah sekalipun, tidak memberikan kebahagiaan. Ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Makanya seorang tokoh tabi'in, Al-Hasanul Basri, yang dikatakan oleh sebagian dari sahabat dan dipuji oleh banyak dari para ulama, bahwa akhlak beliau, perilaku beliau sangat dekat, kata sahabat, dengan cara bertindaknya, cara bicaranya Rasulullah. Hasanul Basri. Di antara ucapan beliau katakan, as-sabru kanzun min kunuzil khairi, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Kesabaran adalah kebaikan yang sangat bernilai. Kesabaran adalah kebaikan yang sangat berharga, yang Allah hanya memberikannya kepada hambanya yang mulia di sisinya. Kesabaran adalah kebaikan yang sangat istimewa nilainya di sisi Allah, yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang mulia di sisinya. Lalu sebagian daripada orang soleh dilihat oleh orang-orang seringkali mengeluarkan secari kertas dari kantongnya lantas dibacanya. Di saat yang lain lagi dia keluarkan secari kertas tersebut dari kantongnya, dibacanya. Kemudian suatu saat orang-orang pun yang pada penasaran ini, sampai akhirnya ada yang sempat melihat tulisan yang ada di secari kertas tersebut. Ternyata tulisannya adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya engkau senantiasa berada di dalam pengawasan kami. Sabarlah di dalam senantiasa melakukan ketaatan pada Allah, karena sesungguhnya engkau senantiasa berada di dalam pengawasan kami. Ma'asyiral ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup untuk kita sekalian, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kemuliaan dunia dan akhirat untuk kita maupun anak keturunan kita sekalian. Kesabaran menuntut kita sekalian untuk tidak mengeluhkan kesusahan-kesusahan kita selain kepada Allah. Mengeluhkan kesusahan kepada Allah dengan penuh adab dan harapan kepada Allah, menjaga adab dan harapan kita sampaikan kepada Allah atas kesusahan-kesusahan kita adalah hal yang baik. Mengeluhkan kepada sesama manusia bukanlah hal yang baik. Karena sesungguhnya yang maha kuasa untuk menghilangkan segala kesusahan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia, jikalau kita mengemukakan, selalu kita sampaikan kepadanya kesulitan dan kesusahan kita, maka semakin lama akan semakin rendah nilai kita di hadapannya. Apalagi ternyata kesulitan tersebut memiliki hikmah yang besar, yaitu dia menghilangkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala
husnin wala dhammin wala azan hatta syaukati yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Ketika seorang muslim terkena penyakit, sakit atau lelah atau khawatir terhadap sesuatu atau ada perasaan sedih atau gangguan dari orang-orang atau perasaan gelisah, kata Rasulullah, sampai sesuatu yang melukai dirinya, melukai kakinya atau tangannya, semua itu adalah penghapus dosa-dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain beliau mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian-ujian menimpa seorang muslim sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa lagi, karena dosa-dosanya telah dihapuskan oleh ujian-ujian yang dia terima. Inna idhamal jaza ma'al idhamil bala. Kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu disesuaikan dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan kelas seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian bagi orang tersebut. Qala Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka anta 'alaina qadir wa bina ya maulana fima jarat bihi al maqadir innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi wulata umurina ila ma tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa wahhid sufufahum. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa wahhid sufufahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.